Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Jahira Sapa, NPM 18070 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Optimalisasi Sistem Pengangkutan Sampah di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Ira Sapitri Darwin, STMSI. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sampah yang ada di Kecamatan Subang menumpuk. Hal ini dimulai ketika TPA Panemong ditutup dan dibuang ke TPA Jalupang yang jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 36,3 km. Sehingga sampah yang dapat diangkut hanya bisa mengangkut 1-2 rit per harinya. Karena hal tersebut, pengangkutan sampah menjadi rendah dan mengakibatkan adanya penumpukan. Hal ini juga disebabkan karena sarana pengangkutan sampah yang terbatas dan juga jarak tempuh yang cukup jauh. Maka dari adanya permasalahan tersebut, perlu adanya studi tentang kajian optimalisasi sistem pengangkutan sampah di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan sasaran. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu belum optimalnya sistem pengangkutan sampah yang diakibatkan lokasi pemindahan TPA Panembong ke TPA Jalupang dan minimnya sarana pengangkutan. Beranjak dari masalah ini, maka pertanyaan penelitian diturunkan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi existing pengangkutan sampah dan di mana lokasi TPS di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Yang kedua, bagaimana ritasi optimum pengangkutan sampah yang dibutuhkan di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Yang ketiga, bagaimana rute pengangkutan sampah di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji optimalisasi sistem pengangkutan sampah dalam peningkatan pengelolaan sampah di Kecamatan Subang agar dapat mewujudkan pelaksanaan pengangkutan sampah yang lebih efektif dan efisien. Sasaran dari penelitian ini yang pertama, teridentifikasinya kondisi ekosistem pengangkutan sampah dan lokasi TPA di Kecamatan Subang. Yang kedua, teridentifikasinya jumlah ritasi optimum yang dibutuhkan di Kecamatan Subang. Dan yang ketiga, teridentifikasinya rute pengangkutan sampah di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Selanjutnya yaitu metodologi dan kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini terdiri dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, sasaran, metode pendekatan, metode pengambilan data, metode analisis, dan juga landasan hukum serta pedoman yang berlaku, serta hasil analisis yang akan didapatkan. Berikut adalah tabel dan grafik timbulan sampah yang ada di Kecamatan Subang. Untuk timbulan sampah yang paling besar dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 81,14 ton per harinya. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu 72 ton per harinya. Berdasarkan rata-rata setiap tahun, timbulan sampah yang dihasilkan yaitu sebesar 28.348,02 ton per tahunnya. Presentasi pelayanan sampah yang dihasilkan yaitu 10,2%, sehingga timbulan sampah yang dapat diangkut hanya dapat mengangkut 2.891,50 ton per tahunnya. Sehingga dapat dilihat adanya perbandingan antara timbulan sampah yang dihasilkan dengan timbulan sampah yang terangkut. Maka dapat dilihat bahwa pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Subang ini masih rendah. Persebaran lokasi TPS di Kecamatan Subang. TPS yang ada di Kecamatan Subang ini terbagi menjadi 10 titik yang ada di 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Subang. Sedangkan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Subang yaitu Kelurahan Parung belum mempunyai TPS. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Parung langsung membuang sampahnya ke TPA Panembong, yang mana TPA Panembong ini dulunya berada di Kelurahan Parung. Dari 10 TPS yang ada di Kecamatan Subang ini dapat dilihat pada gambar berikut bahwa TPS yang ada di Kecamatan Subang kondisinya masih belum baik dikarenakan kondisi fisiknya mengalami kerusakan dan juga sampah-sampah di sekitar TPS masih berserak. Selanjutnya yaitu TPA Jalupang. TPA ini berlokasi di Desa Jalupang, Kecamatan Cipende, Kabupaten Subang. TPA ini beroperasi pada awal tahun 2021. Luas TPA ini sekitar 6,5 hektar. Di TPA ini menerapkan metode sanitary landfill, akan tetapi pada saat observasi langsung, kondisi TPA 5 bulan pertama beroperasi yaitu seperti gambar berikut. Sampah-sampahnya masih ditumpuk, dikarenakan pembangunan sanitary landfill ini masih pada tahap penggalian tanah. Untuk kondisi jalan masuk pertama, kondisinya sudah beraspal. Pertengahan jalan kondisinya berpasir dan berbatu. Di jalan TPA-nya sendiri kondisinya itu tanah merah dan berbatu. Untuk fasilitas yang ada di TPA ini masih belum lengkap dikarenakan TPA ini masih baru, yaitu terdapat alat berat berupa bulldozer dan ekskavator, serta tempat istirahat para pekerja di TPA berupa warung kecil. Selanjutnya yaitu tabel prediksi jumlah sampah yang terangkut. Secara keseluruhan, pengangkutan sampah di Kecamatan Subang dengan jumlah kendaraan yang layak beroperasi dapat mengangkut sekitar 34,5 ton per harinya. Sedangkan rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan per hari sebesar 77,66 ton per hari. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang beroperasi tersebut masih belum bisa mengangkut sampah secara optimal karena masih ada sampah yang belum terangkut. Sehingga diperlukan penambahan ritasi dan juga penambahan kendaraan baik dump truck ataupun amrol truk. Selanjutnya yaitu ada analisis ritasi optimum. Analisis ini digunakan untuk mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah menjadi lebih efektif dan efisien dengan menghitung jumlah ritasi yang dibutuhkan. Berikut adalah data hasil perhitungan yang didapatkan dari wawancara kepada 3 supir dan truk. Hasil dari perhitungan ini nantinya akan digunakan untuk menghitung jumlah ritasi yang dibutuhkan. Berdasarkan perhitungan analisis ritasi optimum dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah ritasi optimal yang dapat dilakukan oleh setiap armada sampah yaitu 2 rit per harinya. Sedangkan jumlah ritasi existing hanya 1 rit per hari, sehingga diperlukan penambahan ritasi pada setiap armada sampah sebanyak 1 rit per hari. Dari tabel di atas menjelaskan bahwa untuk penambahan jumlah armada pengangkut sampah dibutuhkan 2 buah kendaraan berupa 1 dump truck dan 1 amrol truk.
Penambahan tersebut dilakukan agar jumlah sampah yang terangkut sebanding dengan rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan. Pengoptimalan sistem pengangkutan sampah ini, selain dari adanya penambahan ritasi, pengangkutan, penambahan armada, dan maintenance kendaraan, juga perlu dibuat skenario untuk jadwal pengangkutan, agar pengangkutan sampah di Kecamatan Subang ini menjadi lebih optimal. Selanjutnya yaitu ada analisis rute pengangkutan. Analisis rute pengangkutan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi rute pengangkutan sampah yang ada di Kecamatan Subang. Analisis rute pengangkutan ini dilakukan berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013, yaitu dengan melihat rute terpendek. Berikut adalah tabel hasil perubahan rute pengangkutan dari existing ke rute perubahan. Berikut adalah peta lokasi pol armada sampah. Berikut adalah peta rute pengangkutan sampah yang telah dilakukan dari ketiga dump truck yang telah dianalisis. Maka dapat disimpulkan, TPS yang berada di Kecamatan Subang ini berjumlah 10 TPS, tapi ada satu kelurahan yang tidak mempunyai TPS, yaitu Kelurahan Parung. TPS tersebut rata-rata kondisinya masih belum baik. Hasil prediksi sampah yang diangkut berdasarkan jumlah armada yang beroperasi yaitu sekitar 34,5 ton per harinya, sedangkan rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan per hari sebesar 77,66 ton per hari. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang dapat beroperasi tersebut masih belum bisa mengangkut sampah secara optimal. Jumlah ritasi optimal yang dapat dilakukan oleh setiap armada sampah yaitu 2 rit per harinya, sedangkan jumlah ritasi existing hanya 1 rit per hari, sehingga diperlukan penambahan ritasi pada setiap armada sampah sebanyak 1 rit per hari. Jalur existing pengangkutan sampah sebenarnya layak untuk dilewati, akan tetapi ada beberapa rute pengangkutan yang jalurnya terlalu panjang, sehingga berpengaruh terhadap waktu tempuh pengangkutan. Maka untuk itu dilakukan perubahan sedikit pada jalur pengangkutan dengan memilih rute terpendek menuju titik lokasi sumber sampah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.